Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas kuliah saya yang materinya adalah tentang simple present tense. Ada dua macam bentuk kalimat di dalam simple present tense, yaitu kalimat verbal sentence yang menggunakan kata kerja, dan kalimat normal sentence bukan menggunakan kata kerja tetapi menggunakan to be di dalamnya, dan rumusnya juga berbeda. Oke, apa itu simple present tense? Simple present tense dari katanya yaitu simple yang berarti sederhana, dan sedangkan present adalah menunjukkan waktu, bisa waktu sekarang atau juga masa kini. Sehingga dapat kita definisikan, simple present tense adalah jenis kalimat yang menunjukkan tentang kebiasaan sehari-hari atau habitual action dan kebenaran secara umum atau general truth. Kita masuk yang pertama, yaitu ada kalimat positif, rumusnya ada subjek, terus verb yaitu kata kerja, kemudian objeknya. Subjeknya ada I, you, we, they, dan she, he, it. Jika subjeknya she, he, it merupakan kata orang ketiga yang sifatnya tunggal, maka kita tambah s atau is setelah kata kerja. Contoh kalimatnya yaitu I play the game every day, yang artinya saya bermain game setiap hari. Jika kita memakai she, maka menjadi she plays the game every day. Di sini play-nya ditambah dengan s karena menggunakan subjeknya yaitu she. Lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif rumusnya juga diawali dengan subjek, terus ada kata do not dan does not, atau disebut juga dengan don't dan doesn't. Kemudian diikuti dengan verb dan kemudian diikuti dengan objek. Subjeknya juga sama seperti yang di awal tadi. Untuk I, you, we, they memakai don't, sedangkan she, he, it pakainya doesn't. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh kalimatnya, yaitu you don't reading book, artinya kamu tidak membaca buku. Jika kita memakai subjeknya he, maka menjadi he doesn't reading book. Oke, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita menanyakan suatu aktivitas. Jika kita menanyakan, maka diawali dengan do atau does. Di dalam simple present tense, rumusnya adalah do atau does kemudian diikuti dengan subjek. Sama seperti yang di awal tadi, contoh kalimatnya yaitu do you thinking him, yang artinya apakah kamu memikirkan dia. Kemudian jika kita memakai does, maka subjeknya berubah menjadi does she thinking him, apakah kamu memikirkan dia. Selanjutnya kita masuk ke nominal sentence, yaitu menggunakan to be, yaitu jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya are. Jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya is. Kita masuk ke nominal sentence yang positif. Di sini rumusnya ada subjek, terus ditambah to be dan objek. Contohnya yaitu kalimatnya I am a diligent student, ya artinya saya siswa yang rajin. Jika menggunakan you, maka menjadi you are a diligent student. Dan jika menggunakan she, maka menjadi she is a diligent student. Kemudian jika kalimat negatif, maka rumusnya yaitu subjek kemudian diikuti dengan to be, ditambah not terus objek. Jika subjek I, maka menggunakan not, dan jika subjeknya you, we, they, dan she, it, maka menjadi aren't dan isn't, tidak menggunakan not lagi. Contoh kalimatnya yaitu I am not at risk, yang artinya saya tidak makan nasi. Kemudian jika menggunakan you, maka you aren't at rice. Kemudian jika menggunakan he, maka menjadi he isn't at rice. Kemudian masuk ke interrogatif yaitu menanyakan, maka rumusnya yaitu to be menjadi di depan kemudian diikuti dengan subjek dan objek. Contoh kalimatnya yaitu I drink milk every day, apakah saya minum susu setiap hari. Pada contoh kalimat to be-nya di awal yaitu am. Contoh selanjutnya yaitu are they drink milk every day, dan contoh selanjutnya yaitu he is drink milk every day, apakah dia minum susu setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Diharapkan dapat memahami materinya tentang simple present tense. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.